Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan pada hari ini, silakan untuk ketua kelas membacakan doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas udah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga doa kita tadi dijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini ibu akan memberikan materi mengenai karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di daerahnya yaitu ibu memberikan contohnya adalah daerah Rajang Lebong. Nah, sebelum lanjut ke materinya, ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diminta mampu menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rajang Lebong dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan dari literasi lain seperti buku dan lainnya mengenai karakteristik masyarakat Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rajang Lebong dengan benar. Dan terakhir, peserta didik dapat mampu menganalisis secara menyeluruh karakteristik pada masyarakat Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rajang Lebong dengan benar dan tepat. Nah, adapun submateri kita pada hari ini yaitu ada pengertian karakteristik, ekonomi, adat istiadat, asal-usul masyarakat Rajang Lebong, dan terakhir adalah makanan khas Rajang Lebong. Nah, sebelum itu, ibu mau absen dulu nih ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kita hari ini? Bagus, sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah, semua anak murid ibu pada hari ini hadir semua di dalam kelas. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian karakteristik. Sebelum masuk ke pengertian karakteristik, ibu pengen tanya dulu sama anak-anak sekalian. Kalian tahu nggak kira-kira di mana letak wilayah Kabupaten Rajang Lebong ini? Ya, benar sekali. Jadi, Kabupaten Rajang Lebong ini berada di Provinsi Bengkulu. Nah, kita masuk ke karakteristiknya ya. Jadi, karakteristik ini merupakan ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti status sosial, pekerjaan, ras, adat istiadat, ekonomi, dan geografis. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa karakteristik daerah itu meliputi hal yang menonjol atau yang paling umum yang diketahui oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ada batas-batas daerah Rajang Lebong. Ada 4 batasnya, yaitu yang pertama sebelah utara berbatasan dengan Lebong dan Musirawas. Yang kedua yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Yang ketiga yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kepahiang dan Patlawang. Dan yang keempat yaitu sebelah barat berbatasan dengan Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Selanjutnya yaitu ada topografi daerah Rajang Lebong, yang mana di sana sudah ibu berikan peta daerah Rajang Lebong, yang mana itu bisa dijadikan acuan bagi kalian agar kalian mengetahui daerah-daerah apa saja yang ada di daerah Rajang Lebong, gitu ya. Selanjutnya yaitu memang secara topografi masyarakat Rajang Lebong ini merupakan daerah yang berbukit-bukit yang terletak pada dataran tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 1 sampai 1000 dpl. Beriklim tropis dan mayoritas penduduk Kabupaten Rajang Lebong itu merupakan suku Rejang yang menjadi suku pribumi di sana dan suku Jawa sebagai pendatang. Walaupun didominasikan oleh suku Rejang dan suku Jawa sebagai pendatang, tetapi masyarakat Rajang Lebong itu atau penduduk masyarakat Rajang Lebong itu sangat majemuk atau sangat banyak, baik dari segi kesukuannya, ras maupun agama. Nah, ini yang perlu kalian tahu juga. Adapun suku-suku yang sudah menetap secara turun-menurun yang ada di Rajang Lebong, yang pertama ada Melayu Kaur, Melayu Musi, Melayu Palembang, Madura, Minang, Batak, dan terakhir Tionghoa, yang mana memang dari 7 kesukuan ini itu rata-rata menetap di Rajang Lebong itu untuk berdagang dan bertanian. Terutama Tionghoa atau Chinese ini memang banyak di Rajang Lebong itu berprofesi berdagang gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pencarian masyarakat Rajang Lebong.
yang mana untuk bidang ekonominya dalam pencarian masyarakat Raja Lebong ini penduduknya itu didominasikan oleh 80% pertanian, perdagangan, PNS, wira swasta, dan sebagainya. Kenapa banyak yang pertanian berfungsi sebagai pertanian? Karena memang masyarakat Raja Lebong itu kan daerahnya itu kan dataran tinggi dan otomatis pasti sudah banyak perkebunan persawahan di dalamnya. Dan selanjutnya di daerah Jalembong itu juga mempunyai perkebunan kopi yang mana daerah ini menjadi produsen kopi terbesar ke-6 di Sumatera. Wow, sangat-sangat berlimpah ya sumber daya alam yang ada di Raja Lebong ini. Nah, selain itu juga ada Raja Lebong ini juga menjadi produsen gula aren dan gula semut, bahkan itu sampai ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Nah, dan tak hanya itu juga, Raja Lebong itu juga kaya akan pertambangan yang mana didominasikan oleh tipe C. Ibu mau tanya lagi nih sama anak-anak muda sekalian, kalian tahu nggak apa contoh pertambangan tipe C tersebut? Belum tahu ya? Oke, jadi Ibu kasih tahu contoh dari pertambangan tipe C itu yaitu adalah seperti pasir, kerikil, batu gamping, dan marmer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adat istiadat daerah Rejang Lebong. Yang mana adat istiadat Rejang Lebong itu ada rumah adat yang namanya umean yang dibangun di atas tanah dengan tiang penyangga dan bagian atas bangunan itu disebut dengan atap. Adapun tarian khas kesenian masyarakat Rejang Lebong yang mana tarian ini disajikan pada saat acara-acara tertentu, acara-acara besar seperti menyambut tamu besar atau agung atau acara pernikahan yang disebut dengan tari kejei. Nah, selain tari kejei, ada juga upacara adat sakral Rejang Lebong, yang mana upacara adat sakral ini bertujuan untuk meminta perlindungan dari Maha Kuasa yang disebut dengan kedurei. Selanjutnya, adapun pakaian adat Rejang Lebong yang disebut dengan Rejang Lenong, yang mana pakaian ini percampuran dari Melayu Jambi, Melayu Palembang, Riau, dan Lampung. Jadi pencampuran ini menghasilkan pakaian Melayu yang memiliki keunikan dari ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai asal-usul masyarakat Rejang Lebong. Jadi masyarakat Rejang Lebong itu meyakini bahwa dulu adanya leluhur yang bernama Rejang Hyang yang berasal dari Mongolia yang dipercaya singgah dan menetap di Bengkulu. Nah, maka dari itulah masyarakat Rejang Lebong itu memiliki kulit yang lebih terang atau kuning langsat karena memang dipercaya dulunya ada leluhur yang dari Mongolia gitu. Dan kenapa juga masyarakat Rejang Lebong itu disebut dengan masyarakat Rejang? Karena terinspirasi dari nama leluhur tadi yang Rejang Hyang. Oke, selanjutnya terakhir kita akan membahas mengenai makanan khas daerah Rejang Lebong. Makanan khas Rejang Lebong ini yang paling menonjol atau yang paling dikenal di Rejang Lebong yaitu adalah lema. Jadi lema ini merupakan hasil fermentasi rebung tunas bambu muda yang biasanya itu ditambahkan atau didominasikan oleh ikan yang sudah digoreng gitu. Oke, sekian materi dari pertemuan hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti, dan sebelum menutup video ini, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan dari GoForm. Nanti ini linknya Ibu akan kasih di grup juga, nanti bisa kalian langsung login di GoForm tersebut sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu beri di GoForm tersebut. Dan semoga nanti jawaban dari kalian itu memuaskan semua, karena nanti kalau misalnya ada jawaban yang paling memuaskan dan paling bagus, akan Ibu kasih reward. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih reward ya. Jadi untuk teman-teman selamat mengerjakan tugasnya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bertanya? Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ya nanti di pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan, atau nanti bisa ditanyakan di lewat grup WA, nanti Ibu akan jawab pertanyaannya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup lagi, Ibu ingin menyampaikan kesimpulannya. Jadi memang di daerah Rejang Lebong ini sumber daya alamnya itu sangat melimpah, baik dari segi
ada umbi-umbian, ada sayur-sayuran, pokoknya sumber daya alam yang sangat melimpah sekali. Dan juga memang masyarakat penduduk Rejang Lebong itu sangat majemuk atau artinya banyak. Jadi masyarakat Rejang Lebong itu sangat banyak sekali baik dari rasnya, adat istiadatnya, sukunya, agamanya gitu. Tapi walaupun seperti itu, masyarakat Rejang Lebong tetap hidup dalam keadaan rukun dan damai. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak murid sekalian karena kalian sudah menyimak video yang Ibu kasih hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, Ibu akhiri. Ibu minta maaf juga kepada kalian jika Ibu ada salah kata atau perbuatan dalam video ini, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.